Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya ingin menyampaikan salam terbaik, salam para malaikat kepada para penghuni syurga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji dan syukur hanya berhak kita tujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Satu-satunya Rabb yang berhak diibadahi, yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, karunia, kemudahan demi kemudahan. Dan Allah juga telah menitipkan kepada kita keimanan. Titipan keimanan yang dengannya kita berharap mudah-mudahan kelak Allah ridha untuk memasukkan kita sebagai penghuni syurganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam juga semoga selalu tercurah limpahkan kepada manusia teladan, kepada manusia terbaik sepanjang zaman, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita semua berharap semoga dengan berusaha mencintainya, mencintai keluarganya, mencintai sunnah-sunnahnya, dan mencintai apapun yang beliau cintai, kelak beliau ridha untuk memberikan kita syafaat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, semasa sekolah kita pasti pernah belajar tentang 5W dan 1H. What apa, who siapa, where di mana, when kapan, why kenapa, dan how bagaimana. Ternyata setelah diteliti, satu pertanyaan di antara ke-6 pertanyaan tadi adalah pertanyaan yang paling mendasar. Satu pertanyaan ini bila terjawab akan menjadi stimulus terjawabnya pertanyaan-pertanyaan lainnya. Dan sebaliknya, bila satu pertanyaan ini tidak dijawab, maka pertanyaan lain mungkin tidak akan terpikir dan akhirnya tidak akan terjawab. Contohnya ketika kita melihat ada anak kecil yang dia berlari, kemudian kita panggil, "Dek, jangan lari-lari, nanti jatuh." Betapa banyak orang tua yang mengatakan hal yang sama, kemudian anaknya tetap saja berlari-lari. Nah, ternyata ada satu pertanyaan yang belum terjawab dari dirinya. Apa itu berhenti lari dia tahu. Siapa yang harus berhenti lari dia juga tahu. Kapan harus berhenti lari? Tentu saja dia tahu. Di mana berhenti lari dia tahu. Bagaimana berhenti lari? Kan gak mungkin. Kak, gini gimana caranya berhenti? Gak mungkin. Dia pasti tahu caranya berhenti lari. Nah, ada satu pertanyaan dasar yang dia gak tahu atau dia belum tahu. Makanya dia terus aja lari-lari. Pertanyaan apa? Ya, kenapa saya harus berhenti lari? Sebenarnya, untuk membuat dia berhenti itu cukup mudah. Kita bisa sediakan makanan yang mungkin dia suka, kemudian kita panggil, "Dek, ini ada makanan, kita makan bareng yuk." Kemungkinan cara ini akan lebih efektif karena pertanyaan why-nya dia terjawab. Tadi pertanyaannya, kenapa sih saya harus berhenti? Oh, ternyata kalau saya berhenti, saya bisa dapat makanan itu. Sahabat, ada hal yang melekat di diri kita dan kita sudah hidup bersamanya sejak lahir. Tapi sayangnya, kebanyakan dari kita tidak pernah bertanya mengapa kita memiliki ini. Pertanyaan itu adalah why we are Muslim. Kenapa kita Muslim? Kenapa kita memeluk Islam? Apa itu salat kita tahu? Dan seterusnya dan seterusnya. Tapi why? Kenapa kita memilih Islam? Seperti materi dalam Islam, misalnya sholat. Apa itu sholat kita tahu? Kapan kita harus sholat kita tahu? Siapa yang harus sholat kita juga tahu? Di mana sholat kita tahu? Dan bagaimana sholat kita pun sudah tahu. Tapi kenapa kita harus sholat ini? Pertanyaan ini yang banyak orang tidak tahu. Ketika pertanyaan kenapa kita harus sholat ini belum terjawab, maka yang dilakukan adalah sholatnya hanya sekedar sholat. Sholatnya hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Sholatnya ya ala kadarnya saja. Ketika Allahu Akbar, langsung pikirannya kosong, pikirannya kemana-mana, mikirin hutang, mikirin mau masak apa, mikirin jodoh, mikirin kerjaan yang belum beres, mikirin barang yang hilang, dan lain-lain. Sampai tahu-tahu, Assalamualaikum warahmatullahi.
Maka kemudian why ini menjadi pertanyaan fundamental yang harus kita jawab. Menariknya, why we choose Islam? Mengapa kita memilih Islam? Tahu dari mana Islam itu agama yang benar? Apa buktinya? Apa bukti bahwa Allah itu benar-benar ada? Apa bukti bahwa Allah itu Tuhan kita? Bagaimana kita membuktikan bahwa Al-Quran ini adalah benar-benar firman Allah? Bagaimana membuktikan bahwa Rasulullah SAW itu adalah yang terbaik yang patut untuk menjadi teladan bagi seluruh umat Islam? Maka tatkala why ini terjawab, keimanan kita akan mencapai level yang jauh lebih tinggi. Seperti yang Allah firmankan dalam Quran surah Ibrahim ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah asluha thabitu wa far'uha fis sama'. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik atau kalimat tauhid seperti pohon yang baik? Cirinya bagaimana? Akarnya kuat, masuk ke dalam bumi, dan cabangnya menjulang ke langit. Tidak tergoyahkan, tidak dapat dirobohkan. Itulah ciri keimanan yang baik. Lalu bagaimana cara mencapainya? Dengan berpikir, menjawab pertanyaan mengapa, menemukan alasan terbesar kita memilih Islam. Dalam banyak perintah, beriman, itu berupa perintah untuk berpikir. Contohnya dalam Quran surah Ali Imran ayat 190. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Atau dalam ayat lain, liqaumi yaqilun, liqaumi yatafakkarun, bagi mereka yang berpikir. Bahkan bila kita cermati, dalam ayat yang pertama turun pun itu merupakan ajakan untuk berpikir. Iqra, bacalah, explore, renungkanlah, buktikanlah, dan sebagainya. Maka penting bagi kita untuk menjawab pertanyaan terbesar itu. Sahabat, masa pandemi ini adalah waktu terbaik untuk kita merenung, menemukan jawaban atas pertanyaan tersebut. Mumpung masih ada guru, masih ada majelis ilmu, kajian, juga ulama yang bisa kita tanya. Semoga dengan terjawabnya pertanyaan tersebut, keimanan kita bisa terus ditingkatkan. Selamat belajar, selamat mengaji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.